hujan turun sejak sore hingga malam tanpa henti di Kabupaten Pemalang. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang hanyut. Sungai Komol yang biasanya tenang mulai meluap, airnya berubah coklat keruh dan naik perlahan ke jalan-jalan desa. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang anak laki-laki bernama Bambang berdiri di dekat jendela. Usianya 10 tahun. Matanya menatap derasnya hujan dengan perasaan tidak tenang. "Bu, hujannya lama sekali," katanya pelan. Ibunya menghampiri dan mengusap kepalanya. "Iya, Nak. Semoga sungainya tidak meluap." Namun kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Tengah malam, terdengar teriakan dari luar. "Air naik, air naik!" Air mulai masuk ke halaman, lalu ke dalam rumah. Ibunya segera mengemas pakaian dan dokumen penting ke dalam tas plastik. "Bambang, pakai jaketmu. Kita ke balai desa." Dengan kaki gemetar, Bambang melangkah di air setinggi betis. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Di balai desa, puluhan warga sudah berkumpul. Ada yang menangis, ada yang memeluk anaknya, ada pula yang hanya diam menatap kosong. Malam itu, Bambang tidak bisa tidur. Ia melihat seorang nenek menggigil tanpa selimut. Ia melihat bayi menangis kehausan. Ia melihat seorang bapak duduk termenung karena rumahnya hanyut. Hati Bambang terasa seperti diremas. "Bu," bisiknya, "mereka semua kelihatan sedih sekali." Ibunya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kita juga korban, Nak, tapi kita masih bisa saling menolong." Kata-kata itu tersimpan dalam hati Bambang. Pagi yang penuh lumpur keesokan paginya, hujan reda. Namun desa berubah seperti lautan lumpur. Rumah-rumah terendam, perabotan hanyut, ayam dan kambing berkeliaran ketakutan. Relawan dari berbagai daerah datang membawa perahu karet, mie instan, air mineral, dan selimut. Bambang memperhatikan mereka dengan mata berbinar. "Bu, aku mau bantu," katanya ragu. Ibunya terkejut. "Kamu yakin? Ini berat." Bambang mengangguk mantap. "Aku tidak mau hanya duduk dan melihat orang lain sedih." "Baiklah, tapi hati-hati." Bambang mendatangi seorang relawan berjaket oranye. "Om, aku bisa bantu?" Relawan itu tersenyum. "Bisa, Nah. Kamu bantu membagikan air minum saja." Bambang mengangguk cepat. Ia mengambil satu dus kecil berisi botol air. Dus itu berat, hampir membuatnya terhuyung. Tapi ia tidak mengeluh. Ia berjalan dari satu tenda ke tenda lain. "Bu, ini air minumnya." "Pak, silakan." Tangannya pegal, bajunya kotor oleh lumpur, tapi ia tetap tersenyum. Seorang ibu memeluk botol air itu erat. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali." Hati Bambang menghangat. Menolong dengan cara kecil siang hari. Matahari muncul, membuat bau lumpur semakin menyengat. Bambang melihat anak kecil duduk sendirian sambil memeluk tas sekolah yang basah. "Kamu kenapa?" tanya Bambang. "Bukuku rusak semua," jawab anak itu dengan suara gemetar. Bambang terdiam. Ia teringat tas sekolahnya sendiri yang masih utuh. Malam itu, di tenda, Bambang membuka tasnya. Ia mengeluarkan 2 buku tulis dan 1 pensil kesayangannya. "Bu, aku mau kasih ini ke anak tadi." Ibunya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kamu anak yang hebat." Keesokan harinya, Bambang memberikan buku itu. Anak kecil itu tersenyum untuk pertama kalinya. "Terima kasih." Bambang ikut tersenyum. Rasanya lebih hangat daripada mendapat hadiah apapun. Hampir menyerah hari ketiga, tubuh Bambang mulai lelah. Kakinya pegal, tangannya lecet. Kadang ia mengantuk saat duduk. Saat membagikan makanan, ia tersandung dan nasi bungkusnya jatuh ke lumpur. Air matanya hampir keluar. "Aku tidak kuat," gumamnya. Seorang relawan menghampiri. "Kamu capek ya?" Bambang mengangguk. Relawan itu berjongkok. Menolong memang melelahkan. Tapi lihat, ia menunjuk ke arah tenda. Anak-anak sedang makan sambil tertawa kecil. Orang-orang mulai saling berbagi cerita. "Semua itu karena bantuan kecil seperti punyamu." Bambang menghapus matanya. Ia berdiri lagi. "Baik, aku lanjut." Harapan di tengah air. Seminggu kemudian, air mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah. Bambang ikut membantu menyapu lumpur dengan sapu yang lebih besar dari tubuhnya. Tangannya melepuh, tapi ia tetap tersenyum. Kepala desa mengumpulkan warga. "Terima kasih untuk semua relawan."
Dan juga anak kecil ini. Ia menunjuk Bambang. Dia korban, tapi juga penolong. Warga bertepuk tangan. Bambang menunduk malu. Ia pulang sore itu bersama ibunya. Langit Pemalang berwarna jingga keemasan. Bambang menatap sungai yang mulai tenang. Ia tahu, air bisa merusak rumah. Tetapi kebaikan bisa membangun harapan yang lebih kuat dari banjir apapun.